Ya, oke, sorry. Ya kadang di gunung gitu Pak Oke, Pak. sinyalnya jelek, apalagi hujan. Kalau Bu Kesia sudah maklum dia, dia sudah ngerti, Biasa, Pak. udah biasa. Oke, kita kembali tadi sampai mana tadi tentang memaksa diri ya. eh Memaksa diri tadi ya, kalau awalnya mungkin dengan hati yang enggan, tapi Tuhan bisa melihat usaha dia yang keras, maka di sini dikatakan ya Tuhan juga pasti menyertai dia, ya. Dan pada akhirnya apa? Menghasilkan buah-buah roh gitu secara murni, ya. Oke, coba kita masih ada 7 menit, kita baca lagi Hizkia. Baca Hizkia yang keras. Di sini boleh berteriak. Kalau di luar kan suka berteriak. Tetapi sebelum itu, ketika datang kepada Tuhan, seseorang harus memaksa dirinya untuk melakukan apa yang baik, meskipun bertentangan dengan kecenderungan hatinya, dengan terus-menerus mengharapkan belas kasihannya dengan iman yang tidak ragu-ragu, dan memaksa dirinya untuk berderma. Jika tidak memiliki derma ya. Derma itu maksudnya apa ya? Tahu? Derma sumbangan, sedekah gitu ya. Terus paksakanlah dirinya untuk lemah lembut. Ketika ia tidak memiliki kelemah lembutan, paksakanlah dirinya untuk berbelas kasihan. Dan untuk memiliki hati yang berbelas kasihan, paksakanlah dirinya untuk direndahkan. Dan ketika ia direndahkan, untuk menanggungnya dengan sabar. Dan ketika ia direndahkan atau dipermalukan, janganlah ia menjadi marah seperti yang dikatakan. Hai saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu membalaskan dendammu sendiri. Iya. Kadang-kadang memang misalnya ini ya, kita lihat orang ini salah gitu ya, atau orang ini tidak taat, orang ini selalu melakukan kesalahan yang sama. Ya kalau naturalnya adalah apa? Pasti kita omongin kan, oke? Kita marahin gitu, ya. Tetapi sisi lain, misalnya kalau baca ini, kita harus melampaui bukannya secara yang natural gitu. Ya orang sana tuh dimarahin gitu ya, that's wajar gitu, natural, ya kan? Seperti misalnya kayak Pak Rifa ini kan punya anak ya, Bu Kesia punya anak, kalau anaknya salah pasti juga di apa? Tegur kan? Bahkan kalau berulang-ulang ya kita akan marah gitu. Tetapi di sini kita juga diharapkan untuk memaksa diri kita untuk nggak hanya sekedar marah, tetapi memaksa diri kita untuk melakukan hal yang lain gitu. Misalnya ya, kalau kita disuruh berderma, memaksa diri untuk berderma, tapi paksa dirimu juga lemah lembut. Jangan cuma hanya ya udah saya berderma uang saya nyampe gitu, tapi diri kita nggak pernah hadir gitu, ya kan? Belas kasihan gitu juga. Oh kita bisa nolong orang gitu, udah belas kasihan. Tapi kita nggak pernah mau direndahkan orang, ya. Kita terjun langsung, kita eh, apa mau ya ibaratnya kan lebih enak uang kita aja yang kerja ya kan, kita nggak usah lah. Ini saya udah kasih sumbangan gitu. Nah nggak hanya seperti itu gitu, ya. Jadi memaksa diri ini juga adalah melampaui bukan hanya sekedar hal-hal yang natural. Misalnya, oke lah awal misalnya saya pelit dengan uang, oke saya bisa paksa beri gitu. Tapi lebih dari itu adalah kamu nggak hanya sekedar beri, tapi kamu juga nimplung gitu, ikut ikut ke dalamnya juga. Ya sama seperti kalau tadi kita marah, kita ingin orang itu berubah, tapi kita juga harus memaksa diri, saya juga harus berubah. Ya kira-kira gitu. Terus Dan dengan demikian Allah yang melihat dia berjuang demikian dan memaksa dirinya dengan paksa, meskipun hatinya tidak mau, memberinya doa yang benar dari Roh, memberinya kemurahan yang benar, kelemah lembutan, belas kasihan,
kebaikan yang benar, dan sikapnya mengisinya dengan buah-buah roh. Nah, tadi buah-buah roh itu apa namanya? Kebajikan. Tapi hasilnya dari mana? Ah, dari memaksa diri. Nah, berarti memaksa diri ini dari mana? Oke, hasilnya latihannya gitu. Ya, latihan nggak bisa sekali terus sempurna, tapi harus berulang-ulang dilatih. Akhirnya tadi Makaris bilang jadi kebiasaan. Sehingga dari awal yang tidak rela, enggan, keberatan, ya lama-lama nanti jadi terbiasa. Terbiasa itulah jadi karakter, jadi kebajikan. Akhirnya jadi sebuah di sini dikatakan kebajikan itu jadi sebuah keunggulan moral, ya, atau kebiasaan. Oke, kemapanan, kesiapan menuju kepada satu perbuatan yang unggul. Ya, yang keempat coba baca lagi, Hits. Tetapi jika seseorang memaksakan dirinya hanya untuk berdoa, ketika ia tidak memiliki doa supaya ia memperoleh anugerah doa, tetapi tidak mau memaksakan dirinya untuk lemah lembut, kerendahan hati, kemurahan hati, dan perintah-perintah Tuhan yang lain, serta tidak bersusah payah dan tidak berusaha keras untuk berhasil dalam hal-hal tersebut, sejauh yang dapat dilakukan oleh tujuan dan kehendak bebasnya, kadang-kadang anugerah doa diberikan kepadanya sebagian dengan penyegaran dan sukacita dari Roh Kudus sesuai dengan yang dimintanya, tetapi dalam tabiatnya ia masih tetap sama seperti yang sebelumnya. Iya, jadi kalau misalnya, ya kalau kita bisa berdoa, anugerah doa dikasih, tetapi kebajikan yang lain nggak ada, maka ya dia nggak akan berubah, dia tetap sama seperti sebelumnya. Ya, terus? Ia tidak memiliki kelemah lembutan karena ia tidak mencarinya dengan susah payah atau mempersiapkan diri untuk menjadi demikian. Ia tidak memiliki kerendahan hati karena ia tidak memintanya atau memaksakan diri untuk itu. Ia tidak memiliki belas kasihan kepada semua orang karena ia tidak memaksakan dirinya. Tidak memiliki kepedulian. Tidak memiliki kepedulian atau usaha tentang hal itu dalam memohon doa. Dan dalam menyelesaikan pekerjaannya, ia tidak memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan karena ia tidak mengenal dirinya sendiri, tidak menemukan bahwa ia tidak memiliki hal itu, atau bersusah payah dengan mengorbankan dirinya sendiri, mencari dari Tuhan untuk mendapatkan iman yang teguh kepadanya dan kepercayaan yang sejati. Iya. Jadi kalau kita udah tahu nih, kita punya kelemahan-kelemahan seperti apa, salah satunya ya kita harus misalnya nih, kalau katakanlah kemarahan harus diatasi dengan kebajikan apa? Sabaran, kerendahan hati misalnya ya. Misalnya kalau nafsu seksual harus diatasi dengan kebajikan apa? Pengendalian diri. Puasa itu, jadi kalau misalnya nih, salah satu askesis ini kan kita dilatih untuk puasa. Puasa itu sebetulnya apa? Itu menghasilkan apa? Pengendalian diri. Nah itu. Jadi bukan puasanya yang jadi tujuan atau doanya. Itu alat. Tujuannya adalah menghasilkan pengendalian diri. Ya, berkaitan dengan masalah uang misalnya. Askesisnya apa? Askesisnya apa? Misalnya berkaitan dengan masalah uang. Hati-hati dengan keserakahan, ya kan? Nah, berarti kita sedekah. Ya, ART-nya apa? Kemurahan hati. Berarti askesisnya apa? Sedekah. Sedekah. Ya, sedekah tadi atau berderma tadi. Oke. Ada tanggapan dari kalian sebelum akhir dari kelas? Ya. Mengenai ini kan berkaitan dengan askesis ini kan ada yang namanya kan bebas itu kan. Iya. Tapi tadi kalau misalkan bebas itu kan didasarkan dari energi yang
membuat kita bisa melakukan. Ya, kehendak bebas kita punya kehendak bebas karena tadi manusia diciptakan sesuai dengan gambar. Ya, kehendak bebas kita peroleh karena kita gambarnya Allah, dicipta menurut gambarnya Allah. Allah itu bebas, maka kita juga punya kehendak bebas. Ya, nah, sehingga manusia itu bukan robot, dia punya pilihan. Nah, lalu dengan kehendak bebas itulah manusia itu harus dilatih ya menggunakan gambar tadi, rasionalitasnya, pikiran dia untuk belajar menaati kehendak Tuhan. Nah, hubungannya dengan energi adalah energi itu kita perlukan untuk mengarahkan tadi ya, mengarahkan. Tadi pertanyaannya apa? Saya kurang ngerti. Kehendak bebas itu kan tadi kan untuk bisa menghasilkan kebajikan itu kan kehendak bebas itu kan harus dilakukan. Iya. Tapi kata Bapak tadi kan ada energi alat yang supaya kehendak bebas itu bisa naik pada kebajikan itu ada energi alat mau tadi kita lakukan. Iya, iya. Nah, berarti kalau misalkan yang itu energi alat itu mengendalikan kehendak bebas kita atau sebetulnya kita sendiri yang berusaha untuk mencapai. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus. Bagian kita adalah memilih, memaksa diri kita. Misalnya katakan tadi Makarius ya, misalnya memaksa diri kita untuk memberi misalnya. Nah itu bagian diri kita dengan segala kehendak bebas kita. Kan memberi itu kan nggak ada yang paksa misalnya begitu. Ya, kita dari kehendak bebas kita. Walaupun kita harus memaksa diri kita gitu deh. Tapi begitu kita bisa memaksa diri kita, misalnya kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ya itu bukan semata-mata hasil dari kemampuan kita atau kehendak bebas kita, tapi itu juga adalah energi Allah yang turut bekerja. Misalnya iman. Iman itu hanya hasil dari kita percaya saja. Ya salah satu bagian diri kita harus membuka hati, kita percaya. Ya, tapi iman itu juga adalah hasil dari anugerah. Kita bisa percaya itu karena anugerah Tuhan juga. Ya, kamu bisa menghasilkan purification, ya itu juga karena anugerah Tuhan. Jadi kita nggak percaya itu semua kemampuan kita. Ya, satu sisi 100% harus kemampuan kita. Tapi kita bisa begitu karena juga energi Allah yang bekerja. Ya, misalnya kita baca dalam Filipi pasal yang ke-2, Filipi 2 ayat yang itu saya nggak pernah tulis artikelnya, nanti bisa dibaca ya. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan maupun pekerjaan untuk kerelaan. Iya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan dan kerelaan. Iya, Allah yang bekerja. Itu sebetulnya kalau bahasa aslinya Allah yang berenergi, energion itu. Ya. Bahasa Indonesia memang diterjemahkan bekerja atau beroperasi. Tapi maksudnya itu Allah itu berenergi, memberikan energinya kepada siapa? Di dalam kamu. Berarti kamunya juga harus menerima energi itu supaya apa? Nah, mengerjakan atau memberikan energi ke dalam kamu apa? Supaya kamu apa? Punya kemauan, kehendak tadi dan pekerjaan. Maksudnya perbuatan, ergon. Gitu. Jadi ada kehendak, dari kehendak kan jadi perbuatan ya kan? Nah, bagaimana manusia itu bisa berkehendak dan berbuat? Nah, ternyata ini Allah kasih namanya energi. Energi di dalam kamu. Gitu. Ya.
Tapi siapa yang punya kehendak dan perbuatan? Kita. Kan tadi di dalam kamu. Allah yang mengerjakan energi di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan. Kemauan dan pekerjaan siapa? Allah atau kamu? Kamu, kita gitu. Kehendak kita, pekerjaan kita. Ya, tapi kehendak dan pekerjaan kita itu juga karena apa? Allah yang bekerja, maksudnya Allah yang berenergi di dalam kamu. Ya, semua hal. Jadi arete ini tadi ya, mulai dari iman tadi di sini. Oh, kita perhatikan mana tadi ya? Dari iman sampai kasih, ini ada 14 arete ini. Iman sampai kasih itu ya harus mulai dari kemauan dan pekerjaan. Nah, gimana kita mau beriman? Gimana kita mau tadi punya kasih dan sebagainya itu? Ya harus kita punya kemauannya dulu, baru kita lakukan. Tapi padahal kita bisa nggak punya kehendak bebas di sini? Kita nggak mau, bisa, ya kan? Kita bisa nggak di sini jadinya kalau kita nggak memakai kehendak bebas kita sembarang, perbuatannya jadi bukan arete, malah kejahatan. Bisa. Tetapi kalau kita bisa melakukan perbuatan ini yang arete tadi, itu karena Allah turut bekerja. Sehingga iman itu juga hasil dari anugerah Allah. Kamu bisa percaya itu karena Allah turut bekerja. Ya. Tapi kalau kita melakukan tindakan jahat, berarti Allah nggak turut bekerja dong. Iya, kamu melawan energinya. Ya, selalu bekerja dalam diri kita. Ya. Maka dikatakan dalam Mazmur anugerahnya itu selalu ada, nggak pernah habis. Oke. Ya. Dari mana kita memperoleh energi ini? Energi ini, ya, ya tanpa kamu sadari ya kamu selalu terima, gitu. Nah, tetapi kalau energi yang khusus ya kamu melakukan askesis misalnya dengan doa itu benar-benar nanti ada energi yang khusus, gitu. Ya itu yang dikatakan seperti rahmat dari Roh Kudus itu. Ini yang online ada Bu Kesia? Belum, Pak. Oke. Pak Rifai paham ya? Saya Pak ada pertanyaan. Saya Ya. Pak bisa bertanya sedikit Pak. Ya. Tadi kita membahas tentang askese. Dari askese kita ada tahapnya tadi purification dan illumination. Dari illumination itu kita bisa nanti melihat Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi kalau kita melihat di Keluaran 33 ayat 11, Musa itu berhadapan muka dengan Allah, panim el panim katanya Pak. Ya. Jadi sebenarnya apanya Allah yang kita lihat seperti ini Pak? Saya yakin Musa itu juga melakukan yang namanya askese, karena dia banyak mengasingkan diri kan seperti itu Pak. Iya. Sehingga dia memiliki hubungan yang dekat kepada Allah, sehingga dia bisa melihat apa namanya yang dibilang illumination. Tapi dia muka dengan muka. Saya pernah mendengar ajaran beberapa pendeta ya, Musa melihat Allah seperti itu. Tapi kalau kita melihat ajaran para bapak-bapak gurun, itu yang seperti Bapak bilang tadi, energi. Jadi energi ini bisa menampakkan diri atau seperti apa Pak? Ya, memang benar kalau nggak hanya 1 Yohanes 4 ya, ada banyak ayat yang lain juga mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Iya. Ya, dalam pengertian dalam pengalaman sadar kita memang nggak pernah bisa melihat Allah gitu. Ya, kita belum tahu Allah itu seperti apa dalam pengalaman sadar ya.
Nanti ini ada artikel bagus, Bapak bisa baca di ini, ada pengalaman, judulnya nih, pengalaman bersama Allah. Ya, nah ini ada artikelnya, pengalaman bersama Allah, melihat Allah dalam pengertian seperti Musa, tentu dia tidak melihat rupa Allah itu seperti apa, dan Musa juga nggak tahu gitu ya, memang nggak pernah seorang pun melihat Allah dalam pengertian pengalaman sadar dia, ya. Tetapi kita kadang-kadang Alkitab juga mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah gitu ya. Nah, melihat Allah itu dalam pengertian illumination di situ, bukan nanti ya, bukan pas teosis gitu. Teosis belum gitu ya, tapi dalam hal Belum. illumination ya. Artinya kita melihat dengan kacamata tadi, hati kita, batin kita gitu. Oke, sama seperti kayak misalnya kita sudah menjadi anak-anak Allah melalui baptisan dan perjamuan kudus ya. Jadi kalau kita mengambil perjamuan kudus itu kita kayak kita mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Jadi kalau misalnya dikatakan kita minum roti dan anggur itu dikatakan kita sudah menyatu dengan Kristus. Artinya kita makan tubuh dan darahnya. Padahal kita makan roti dan anggur gitu loh. Ya, tapi secara spiritual, misteri, kita melihat Allah karena kita makan tubuh dan darahnya gitu. Ya, jadi ini ada satu pengalaman. Maksudnya kalau kita mengambil perjamuan kudus atau kita berdoa, kita melihat Allah, kita belum tahu dalam pengalaman sadar kita apa artinya itu, dan kita terus melangkah lebih jauh. Jadi belum sampai ke pengalaman sadar ya. Seperti ada ajaran dari Barat itu mengatakan sesuatu yang sudah tetapi belum gitu. Ya, nanti bisa dibaca artikel ini ya. Sesuatu yang sudah tapi belum. Jadi ada ketegangan di situ ya. Oke. Sama kayak kita tadi mengambil perjamuan kudus, kita sudah menyatu dengan Kristus. Sudah dengan tubuh dan darahnya itu. Tapi pengalaman realnya ya kita makan roti dan anggur. Gitu. Ya. Nah, kira-kira menyeimbangkan ini ya. Kita harus bisa menyeimbangkan sama seperti ini. Kalau kita membaca Injil, kita punya gambaran tentang Kristus. Tetapi kita masih harus banyak belajar seperti apa Kristus itu. Ya. Nah, ini ya, kita yang harus menyeimbangkan antara apa yang sudah dan apa yang belum. Oke, nanti Bapak bisa baca artikel ini ya. Ini tentang energi ya, bisa cari di WordPress ya. Tentang energi tadi. Ketik aja di WordPress saya, energi ya. Nanti itu muncul tentang pembahasan ya, tentang ini gitu ya. Sampai di sini dulu kita break ya. Nanti kita 5 menit lagi kita masuk. Untuk yang tingkat 1 udah selesai. Tadi dari Bu Claudia ada tugas apa? Nggak ada ya. Oke, nanti saya kasih tahu pengumumannya di Google Classroom. Saya keluar ya, Pak. Oke, Bu Kesi ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati.